warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bagaimana kabar Anda yang berada di rumah? Semoga Anda semuanya beserta keluarga kami doakan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa, alhamdulillah hari ini kita kembali ketemu dalam program acara Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Masya Allah. Dan pemirsa, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan mendengarkan tausiah terkait dengan tema mensucikan najis di hati lebih sulit daripada najis di badan. Kita ketahui bahwa selama ini kita sangat fokus terhadap bersuci atau tata cara bertaharah untuk mensucikan zahir kita, jasmani kita dari najis dan hadas. Ternyata ada yang jauh lebih sulit dan jauh lebih penting, yaitu tata cara mensucikan hati dari najis-najis hati. Tentu kita tidak akan bisa mensucikan najis di hati kalau kita tidak mengenal apa saja najis-najis hati tersebut. Apakah ada yang ringan, yang pertengahan, atau yang terberat. Insya Allah tema kita pada hari ini sangat menarik sekali. Kita akan dengarkan tema ini secara tuntas dengan narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, MA, MBA, PhD. Beliau merupakan pimpinan Majelis Ta'lim Tazkirah dan pimpinan dari Pondok Pesantren Tahfiz Baitul Mustaghfirin Al-Amir. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabar Buya hari ini? Sehat Buya? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Keluarga sehat Buya? Keluarga sehat, santri-santri juga sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini kalau sudah berkumpul sama santri-santri kembali muda nih Buya ya? Tidak hanya itu, barokah. Barokah Buya. Karena santri itu terutama penghafal Quran adalah Quran berjalan di bumi. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat, ridho terkhusus kepada para penghafal Quran kita. Amin, ya. amin. Baik pemirsa yang berada di rumah, hari ini juga sangat istimewa. Kita dihadiri oleh ibu-ibu yang Masya Allah cukup kompak sekali tadi ketika bertasbih, mengucapkan kalimat thayyibah dengan gerakan-gerakan yang seragam. Masya Allah. Ini jarang sekali ibu-ibu kompak nih ya. Biasanya kompaknya kompak seragam, tapi ini kompak suara dan kompak gerakan. Mari kita sapa bersama-sama ibu-ibunya. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Ibu-ibu ini dari mana? Perwiritan Nurul Iman, Ekasuka, Kelurahan Gedungjor, Kecamatan Medan, Johor. Baik, Masya Allah. Perwiridan di Ekasuka di bawah naungan dari Majelis Ta'lim Tazkirah Sumatera Utara, pimpinan dari Al-Ustaz Muhammad Duha Salihin SE. Alhamdulillah ini cukup ramai sekali ibu-ibu ya. Masya Allah, kompak-kompak, ramai sekali. Ini tadi kemari tidak lomba-lombaan kan Ibu? Sama-sama kan? Nanti pulangnya pun sama-sama ya, jangan ditinggal ibunya ya. Nanti kalau ditinggal kami yang susah nanti. Baiklah ibu-ibu, nanti akan kita dengarkan tausiah dari Buya dan nanti saya akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya nanti kepada Buya langsung terkait dengan tema kita pada hari ini. Dan pemirsa, tidak sabar kita akan mendengarkan langsung tausiah yang sangat menarik ini terkait dengan mensucikan najis di hati jauh lebih sulit daripada najis di badan. Mari kita simak bersama-sama. Buya, Ya. untuk pengantar tema kita yang sangat menarik ini Buya, dipersilahkan Buya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Inna fatahna laka fatham mubina. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yudzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Summa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul adzim. Sebagaimana kami utus dari kalangan kamu juga manusia, yaitu seorang rasul. Yang rasul ini tugasnya ada 5. Pertama, membacakan ayat-ayat Allah. Kedua, mensucikan kamu dari jiwa yang kotor. Ketiga, mengajarkan kitab yaitu kalamullah Al-Quran. Keempat, mengajarkan hikmah yaitu al-hadis. Dan yang kelima, mengajarkan malam takunu ta'alamun, apa yang kamu belum tahu. Dari ayat 151 surah Al-Baqarah ini, kita mengambil satu tugas Nabi dan Rasul yang sangat penting, itu adalah wa yudzakkikum, yaitu mengajari kamu, membimbing kamu, membersihkan jiwa, tazkiyah. Bagaimana caranya? Nah, kita cuplik tadi firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 28. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan membersihkan dirinya dari kotoran. Tentu kotoran yang tampak dan kotoran yang tidak tampak. Pemirsa TVRI Sumatera Utara, khususnya pencinta ngaji bareng di TVRI Nyaman di Hati yang kita hormati, Ustadz Yuzaidi sebagai host yang senantiasa mendampingi kita dan membuka cakrawala pembicaraan terutama dalam kajian tasawuf sesuai dengan bidang tugas beliau adalah dosen di Fakultas Usuluddin UIN, jadi selalu mengena dan mendalam. Ibu-ibu Majelis Taklim Tazkirah yang juga hari ini didampingi oleh Majelis Taklim Perwiritan Nurul Iman dari Johor. Rekan-rekan kameramen dan pengarah acara yang berbahagia. Saya teringat satu kisah. Seorang sufi agung yang bernama Syekh Yazid Bustami. Ketika dalam perjalanannya ketemu dengan seekor anjing. Lalu agak menyingsingkan sedikit jubahnya, gamisnya. Allah takdirkan si anjing ini bisa ngomong. Apa kata anjing itu? Ya Syekh Yazid Bustami, janganlah kamu seperti itu menyingsingkan baju jubahmu. Karena saya pun sadar siapa saya. Saya tidak akan mengenaimu karena aku ditakdirkan seperti ini, bahwa air liur anjing itu kan najis mukhalladah. Aku mengerti dan aku faham posisimu. Yang aku khawatir adalah kotoran di hatimu itu karena kau lebih merasa mulia daripada aku. Aku menerima keadaanku. Aku diciptakan sebagai hewan, aku terima. Tapi engkau, lalu kata Abu Yazid Bustami, ayolah kita sama-sama jalan. Jangan, nanti engkau akan dicemoohkan orang kalau berjalan dengan aku, dan aku akan mereka lempari dengan batu. Karena aku memang seperti ini keadaannya, tapi aku ikhlas menerima keadaanku. Lalu anjing ini pergi, dan Abu Yazid Bustami melihatnya dengan
air mata yang menetes sambil merenung. Berjalan dengan anjing saja saya rasanya kurang layak ya Allah, karena anjing itu begitu tawaduk dan rendah hati. Aku tadi menyingsingkanmu, jubahku terkesan sombong karena takut dijilat anjing kena air liurnya. Itulah salah satu di antara yang menginspirasi ceramah kita sore ini. Ternyata kotoran badan dengan kotoran batin itu sama-sama ada, karena manusia adalah makhluk dualitas. Tapi kalau kotoran badan ini ada yang bisa dilihat, ada yang bisa tercium aromanya, kemudian ada tingkatan-tingkatannya. Seperti kita ketahui, ibu-ibu yang saya hormati dan para pemirsa di rumah, ketika kita belajar fiqih dulu kan, ada najis yang bersifat ringan, tahap paling rendah, najis muhaffafah. Ada najis mutawassitah, ada najis mukhalladah. Mutawassitah yang pertengahan, mukhalladah adalah yang paling berat. Ini najis adalah kotoran baik bersumber dari dalam diri manusia seperti air seni atau air kencing, maupun yang datang dari luar. Kemudian ada lagi hadas. Apa itu? Keberadaan seseorang yang tidak suci dikarenakan tidak berwudu, gitu ya, atau baru mengeluarkan air mani, atau bersetubuh. Tapi itu semua adalah berkaitan dengan pensucian yang sifatnya adalah fiqhiyah, disebut taharah. Nah, batin juga bisa kotor, bisa tercemar dengan najis batiniah. Maka kalau kita baca di surah apa, coba nanti saya dikoreksi ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Sampai akhir ayat ya. Akhir ayat surah At-Taubah mungkin ya, atau surah apa nanti dicek. Wahai orang-orang yang beriman, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah najis dan jangan biarkan mereka memasuki masjid. Dalam konteks itu ada dua. Ngapain masuk masjid kalau tidak ada tujuan ibadah? Karena untuk ke masjid biasanya mereka bersuci, berwudu, dan dalam keadaan tentu tidak berhadas. Walaupun ada hadas besar, ada hadas kecil. Ada juga orang ke masjid tapi tidak dalam konteks ibadah. Contohnya apa? Tukang cat masjid, memperbaiki masjid ya. Tapi konteks ayat itu adalah kotoran batin, karena belum mengimani Allah sebagai Rabbul Izzati, Rabbul Alamin, Rabbin Nas, ya, Malikin Nas. Nah, konteksnya ke sana. Kalau begitu, ada kotoran batin yang harus kita ketahui, yang juga disebut dengan najis batin. Apa itu? Mulai dari yang ringan-ringan. Apa yang ringan-ringan itu? Pamer. Mau kemana? Mau ke TVRI. Ngaji gak bareng dengan Buya. Oh pantas pakai baju baru. Iyalah. Sampai situ nggak apa-apa. Nggak macam pengajian kalian. Mulai masuk dia. Ini yang harus diwaspadai. Mula-mula mungkin pamer. Naik lagi nanti ke tingkat merasa lebih hebat dari yang lain. Kalau kami kan kompak. Macam kata Ustaz Yudi tadi kan, kompak dalam pakaian, kompak dalam gerakan dan ucapan. Sampai situ nggak apa-apa. Nah, ketika membanding dengan orang lain dan merendahkan orang lain kan timbul dari itu. Tadi kan konteksnya Abu Yazid Bustami itu merendahkan makhluk Allah, memang statusnya sudah seperti itu. Nah, naik lagi ke tingkat nanti yang lebih parah lagi apa? Merasa hebat, kemudian timbul sikap sombong, takabur, dan seterusnya. Maka ada istilah dalam ilmu tasawuf. Manusia itu bisa sombong karena ilmunya, hartanya, kecantikannya. Mula-mula orang kalau cuma punya sepeda, biasa-biasa itu. Dengan teman, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kalau sudah punya sepeda motor, naik dikit. Yang naik apanya? Penyakit hati. Kalau sudah punya mobil, beda lagi. Kalau sudah punya pesawat, mungkin ada yang punya pesawat. Tapi itulah tingkatan-tingkatan yang bisa membuat orang menjadi sombong. Demikian juga pangkat, jabatan, dan harta. Oleh karenanya, mari dalam kajian ini kita mencoba bagaimana membersihkan najis batin itu. Masya Allah, mukaddimah yang sangat menarik sekali ya, memberikan inspirasi dan apa namanya nih Bu ya, keingintahuan lebih dalam lagi nih Bu ya, terkait dengan bagaimana najis hati ini. Dan ibu-ibu juga
Ini hati-hati juga kalau kumpul sama orang-orang yang menurut kita kecantikannya di bawah kita, itu bahaya juga nih Bu ya. Betul. Orang cantik kumpul di tengah-tengah orang jelek nih Bu, yang paling cantik jadi Bu ya. Iya, betul. Muncul penyakit hati. Penyakit hati ya. Baik, Masya Allah, kita tidak sabar kembali akan mendengarkan tausiah dari Buya terkait dengan tema kita pada Irin. Nah, baik Buya, tadi Buya sudah menyampaikan bagaimana penyakit hati ini dan bagaimana pentingnya mengetahui tentang najis-najis hati ini. Buya, kami ingin lebih tahu terkait dengan apa-apa saja najis hati ini, tapi mohon ditahan dulu Buya. Nanti jawaban yang menarik lagi setelah pesan-pesan berikut ini Buya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tentu tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Banyak masalah hidup yang tidak kita temukan solusinya. Kembali ke Al-Quran dan Hadis merupakan jawaban yang paling tepat. Mari perdalam ilmu agama bersama ulama-ulama terkemuka di Sumatera Utara dalam program Ngaji Bareng di TVRI Sumatera Utara setiap Jumat pukul 17 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Anda masih setia bersama kami tetap dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Masya Allah, luar biasa, semangat sekali nih Ibu-Ibu ya. Mudah-mudahan tetap semangat sampai akhir acara ya. Amin. Masya Allah. Dan pemirsa, tadi sebagaimana yang disampaikan Buya, Masya Allah sebagai muqaddimah pengantar bahwa najis hati itu justru jauh lebih sulit dan sangat sulit untuk kita mendeteksinya. Untuk itu juga saya kira wajib untuk mempelajari terkait dengan mendeteksi, mengetahui najis-najis hati ini dan bagaimana tata cara membersihkannya. Kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah dari Buya. Baik Buya, tadi terkait dengan najis hati ada sebahagian Buya sebutkan. Ini Buya kadang-kadang kita ini tak tahu ini Buya najis-najis ini sehingga kita merasa bersih saja nih Buya. Padahal ternyata seperti Buya sampaikan tadi salah satunya adalah takabur tadi Buya ya, pamer tadi Buya yang merasa lebih dari yang lain. Buya, kira-kira apa najis-najis hati lainnya yang perlu kita waspadai dan yang mungkin bisa yang terberat ini ada dalam diri kita nih Buya? Silahkan Buya. Pemirsa yang berbahagia, terutama pencinta acara Ngaji Bareng di TVRI Nyaman di Hati, baik yang di rumah maupun yang di studio. Berbicara tentang najis batin, sesungguhnya batin manusia itu suci. Dia bisa terkontaminasi secara internal dari dalam akibat pengaruh hawa nafsu. Contohnya adalah rakus, tamak yang nanti kemudian meningkat menjadi sombong. Tapi ada juga yang datang dari luar. Fenomena yang kadangkala memberikan kepada yang bersangkutan itu stimulus. Kalau ada aksi tentu ada reaksi. Nah, mereaksi sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan dengan kesombongan, itu yang sulit kita mendeteksinya. Artinya apa? Dalam ilmu tasawuf, rakus, sombong itu boleh kepada dua hal. Apa artinya? Kita boleh rakus beribadah atau tamak beribadah, boleh rakus atau tamak menuntut ilmu. Sampai situ. Tapi jangan nanti karena kita tamak beribadah artinya rajin, giat begitu rupa,
ketika sudah banyak ibadahnya, orang lain mungkin menimbulkan stimulus. Tengok kening Bapak agak hitam ya. Oh iya, saya tiap malam tahajud. Ada mulai kan? Nah, ada pamernya gitu ya. Oh kalau begitu pantas anak Bapak jadi semua. Dan alhamdulillah rezeki Bapak banyak. Anak saya yang pertama Kapolres, yang kedua Kapolsek, yang ketiga Kapling. Nah, ini kan bisa ke sana. Jadi jangan pernah dalam diri kita itu ada rasa memiliki. Apakah memiliki kekuatan yang bersifat batiniah maupun sesuatu yang di luar diri kita. La haula wa la quwata illa billahil alil adil. Kemudian la yumliku wa la yumlaku. Kita tidak memiliki dan bukan pemilik. Semuanya milik Allah. Jadi bagaimana Buya cara mendeteksinya? Kalau ada perasaan lebih dari yang lain, jangan. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang merasa dirinya lebih dari yang lain. Kecuali tadi hal kepingin lebih dalam hal ibadah, maka dia rajin bangun malam. Sampai situ aja, jangan dipamer-pamerin. Karena dia ingin lebih dalam ilmu, akan rajin belajar. Sudah tua-tua pun mereka tetap ngaji bareng ke TPRI. Ini tadi jam 3:30 sudah di sini nih. Nah, saya sampai mereka sudah duluan. Alhamdulillah bersiap-siap untuk sholat tapi foto dulu. Nah itu bagus kan? Untuk dokumentasi. Nah ini deteksi yang bisa kita lakukan secara pribadi. Yang kedua, bisa orang lain memberikan informasi tapi tidak langsung kepada kita. Maka kalau ada orang lain mengkritik kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyakit hati, orang mengatakan si fulan itu kikir, si fulan itu sombong, si fulan itu angkuh, si fulan itu takabur. Jangan buru-buru kita marah. Adakan introspeksi, kalau itu benar kita bersyukur. Kita bersyukur, kenapa? Ada yang memperhatikan kita. Karena kalau penyakit badan, kotoran badan, yang bersangkutan tahu. Kenapa ini kok hitam ini? Kita lihat. Tapi kalau kotoran hati, orang lain yang lihat. Tapi orang lain belum tentu memberitahukan kepada kita. Kenapa? Segan atau mungkin takut kita tersinggung. Ini bersyukur kita kalau ada orang yang mengkritik dalam hati yang positif. Nah yang ketiga, ada rasa. Kalau ada rasa, maka dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas itu kan walam yakun lahu kufuwan ahad. Merasa memiliki kekuatan, ini saya bisa kalau gini, siapa saya? Nah Fir'aun itu kan salah satu yang mengantarkan dia sampai tercampak kepada kesombongan dan ketakaburan kan dia mengucapkan, aku ini Tuhan kalian. Gitu kan. Sama seperti Tuhan itu. Jangan. Sekuat apapun makhluk, itu tidak dapat dikatakan apalagi mengalahi Tuhan. Ini saya paling cantik, saya paling pintar, saya paling kaya, jangan. Kalau kita sadar ini, insya Allah tidak sampai terjebak kepada yang dikatakan tadi itu najis batin yang sangat tinggi karena sudah sampai kepada syirik. Ya, jadi kalau najis badaniyah itu ada tingkatnya muhaffafah, mutawasitah, mukhallazah. Ini kan mukhaladah ini kan kalau dalam kajian fikih, contohnya air liur anjing, membersihkannya kan dengan air campur tanah 7 kali basuhan. Kenapa 7? Nah demikian juga, ketika ada najis batin, kenapa dianjurkan kita istighfar 3 kali, 7 kali? Bahkan kalau kita sadar ada najis batin, ada najis badan, 7 kali 2, 14. Lalu kita setidak-tidaknya istighfar ba'da sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 kali 14 kan 70. Analisa ini sangat erat hubungannya dengan kenapa Rasul istighfar minimal 70 sampai ke 100. Jadi kalau begitu Bu ya, najis batin ini yang ringan setingkat apa? Yang tadi itu pamer, ya, menunjukkan amal supaya dipuji orang, apa namanya itu? Ujub, ya, nah, supaya dipuji orang. Ini cukuplah dengan kita istighfar karena tidak ada yang dirugikan. Tapi kalau sampai kepada tingkat orang lain menjadi rugi karena itu, ini perlu kita zikir, mohon ampun kepada Allah, sekaligus juga berbuat kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan itu dapat menghapus kesalahan, dapat menghapus sayiat. Di atasnya lagi Bu ya, apa? Kalau kotoran batin itu, najis batin sampai kepada tingkat syirik, menganggap hebat ya, menganggap hebat. Apakah hebat ibadahnya, apakah hebat ilmunya? Kadang-kadang begini Ustaz.
ketika tak ada yang muji, dari dalam tuh datang dorongan. Hebat kali aku nih, sholat tadi ya, memimpin jamaah salat Jumat sampai 1000 orang, kemudian bacaanku itu begitu hening dan merdu. Orang lain nggak ada ngomong, tapi datang dari dalam itu, mengumbang-umbang dia. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Ini kan sudah sampai kepada tingkat sombong. Ya, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi bahwa takabur dan sombong itu adalah pakaianku. Siapa yang memakainya akan hancur. Nah, disitulah posisi kita yang kita wajib taubat. Ya, mohon ampun kepada Allah dan taubat. Begitu, ya. Baik, Masya Allah. Baik Buya, tadi terkait dengan penyakit sombong, ujub ini Buya. Iya. Adalah penyakit-penyakit yang sangat sering ini terjadi nih Buya. Iya. Bahkan tak terdeteksi nih Buya. Tidak Kita pikir terdeteksi, betul. kita rendah hati juga, ternyata ada ujub di dalam Iya, diri betul, kita nih, Masya Allah. betul. Ini perlu sangat berhati-hati sekali nih Dan Buya. kadang-kadang yang ngomong begini, yang bilang tuh gini udah, saya bukan sombong ya katanya. Padahal sombong. Saya bukan sombong ya, kalau pakaian seragam aja di rumah ada 12 katanya. Padahal sudah sombong. Iya Buya, baik Buya, Masya Allah. Dan ibu-ibu, insya Allah kita akan memberikan kesempatan sebagaimana janji saya tadi di awal segmen kita untuk ibu-ibu dapat bertanya kepada Buya ya. Mungkin ada yang ingin bertanya yang sudah mempersiapkan pertanyaan. Siapa ibu? Masya Allah, baik. Silahkan ibu berdiri, sebut nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajah Nurhayani Pasi. Saya mau bertanya Buya, Silakan. apa-apa saja yang termasuk najis hati tadi dan bagaimana cara mensucikannya Buya? Terima kasih atas jawaban Buya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Ibu dari Ibu Nurhayani Pasi. Ya, ini Pasi agak familiar kita dengar nih Bu ya. Nampaknya marga ini Bu ya, Pasi. Nah, Bu ya, tadi sebenarnya sudah ada udah jawab terkait dengan penyakit-penyakit hati. Mungkin bisa ada lagi penyakit yang berbahaya nih Bu ya. Tadi selain ujub, takabur, mungkin ada penyakit-penyakit hati yang sering menghinggap di hati kita nih Bu ya, dan kita tidak sadari nih Bu ya. Tadi juga Bu ya sudah menyampaikan terkait ada cara istighfar nih Bu ya, bertobat. Mungkin Bu ya bisa dijawab. Iya, terima kasih. Bahasa Jawa itu termasuk penyakit hati ngerasain wong. Ngerasain wong itu di surah Al-Hujurat ayat 13 itu. Ya, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jadi berburuk sangka atau negative thinking atau ngerasain wong itu termasuk najis hati. Sebagaimana kisah satu masa, satu hari, satu ketika Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha pamit kepada Rasulullah untuk pergi, sebut saja kalau bahasa sekarang, ampun ya Allah, maaf ya Rasul, mau arisan gitu. Kata Aisyah, ya Rasulullah, saya kepingin jalan-jalan sama teman untuk arisan. Ya boleh, tapi jangan banyak ngomong, jangan banyak bicara. Coba dulu kumur-kumur, keluarkan air kumur-kumurnya. Siti Aisyah kumur-kumur dan keluarkan, bagus. Pergilah Aisyah menuju tempat sebut saja tadi arisan atau ngaji. Belum sampai di tempat, di perjalanan beliau berpapasan dengan dua orang manusia. Yang satu, maaf, jangkung itu apa? Tinggi, pakaiannya congklang. Gantung. Terus yang satu lagi, maaf, semampai ya, semeter tak sampai. Nah, ini pakaiannya ngelengser. Hanya dalam hati. Pengakuan Aisyah nanti begitu ya, hanya dalam hati. Kalau dikeluarkan kan maunya yang pendek itu pakai yang pakaian pakai si jangkung, yang si jangkung itu pakai yang ini. Hanya ngerasanin gitu ya. Kalau bahasa Jawa yang lainnya cuman batin. Ringkas cerita, pulanglah Aisyah radhiyallahu anha, Rasul
Tanya, ya udah pulang. Kan panggilan cintanya kan Humairah. Humairah sudah pulang, sudah. Gimana tadi di sana? Bagus, alhamdulillah. Coba kumur-kumur lagi, kata Rasul. Kumur-kumur lalu keluarkan. Yang keluar adalah darah dan nanah busuk. Kata Rasulullah, ngapain tadi di sana? Nggak ada apa-apa. Coba ingat-ingat. Tadi ada apa? Itulah tadi. Hanya batin ketika ngelihat ada orang yang semampai dan ada orang yang jangkung. Pakaiannya nggak pas. Bayangkan seperti itu saja pun kalau dizahirkan kotoran itu seperti demikian. Ini yang paling ringan. Ya, segeralah kita minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada yang bersangkutan. Cuman kan gengsi, Bu, saya minta maaf ya. Ada apa rupanya? Kan payah bilang kan itu. Maka bagus kita kunci, jangan pernah ngerasain uang, itu satu. Yang kedua, bisa juga kita memperbandingkan dalam konteks kecantikan, kekayaan dan lain-lain. Ini namanya kita mencari-cari kelemahan orang lain. Nah, tuh pengantin laki-lakinya ganteng, hidungnya mancung, pengantin perempuannya kadang-kadang fokus bukannya diundang datang ke majelis walimatul urus untuk mendoakan pengantin, bukannya mendoakan malah membanding. Itu jangan. Komentar Bu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat nanti buku-buku tasawuf, penyakit hati itu atau najis batin itu ada 17. Ya. Hasad, iri, hasad, dengki, riya, takabur, sombong, ujub, sum'ah, ghadab, syirik, 17. Nah, jadi untuk tidak itu terjadi, maka saya katakan di depan tadi, usahakan senantiasa bersifat tawadhu, rendah hati. Saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Ya, dengan merasa seperti itu belum tentu direndahkan orang. Kita rendah hati belum tentu direndahkan orang. Tapi tinggi hati juga belum tentu ditinggikan orang. Ngapain sok-sokan tinggi? Kita rendah hati tak akan direndahkan orang. Kita tinggi hati belum tentu dianggap tinggi. Maka jadilah orang yang low profile atau yang sering dikatakan orang yang tawadu. Nah, yang ketiga yang tadi saya katakan itu ketika mempersamakan diri, bukan mempersamakan diri dengan Allah saja, tapi ketika punya ilmu lalu pintar, udah hebat kali saya ini. Kenapa? Titel di muka 3, profesor, doktor, kiai, haji, di belakang ada 7 ya. Jangan, yang maha berilmu itu Allah. Maka janganlah dengan memiliki ilmu, dengan punya ilmu, kita merasa sudah sangat hebat terus disebut ilmuwan. Saya tidak keberatan dengan kata-kata ilmuwan, tapi kalau seorang yang berilmu itu merasa sudah cukup banyak ilmunya karena dikatakan ilmuwan, itu menurut saya keliru. Kenapa? Ilmu yang ada pada kita sangat sedikit, karena ilmu yang sungguhnya adalah milik Allah. Maka tidak merasa berilmu padahal berilmu itu lebih baik ketimbang merasa berilmu padahal tidak berilmu. Tong kosong. Itu dia. Itu dari saya. Baik, Masya Allah sudah cukup jelas sekali jawaban Buya untuk pertanyaan Ibu Nurhayani Pasi tadi ya. Jadi nanti Ibu kalau ngadiri pengajian, arisan, wiridan, ustadznya agak lama ceramah Buya, udah lama nggak enak pula komentar ibunya Buya. Akhirnya pahala ngaji udah habis Buya ya. Dosa yang ada Buya. Masya Allah nih ustadz nih udah lama tak enak pula lagi katanya ya. Habis pahala nih Buya ya. Itu yang harus dihindari. Ini dari Buya, baik. Masya Allah luar biasa sekali tadi apa yang disampaikan oleh Buya, dan kita akan juga memberikan kesempatan kepada ibu-ibu kembali yang ada di studio ya. Ibu-ibu mungkin ada yang ingin bertanya kembali kepada Buya. Dipersilahkan berdiri Ibu, sebut namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Sri Murni dari Tazkirah. Saya mau bertanya Buya. Silakan. Apakah hakikat hati dan jiwa Buya? Sementara hati kita merasakan sedih, senang. Jiwa itu dan fisik, jiwa dan fisik itu atau sama atau gimana Buya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pintar-pintar kali ibu-ibu nih bertanya ya. Mudah-mudahan pintar bertanya, nanti pintar menjawab juga ya. Baik ibu-ibu mohon bersabar. Nanti insya Allah akan dijawab Buya setelah pesan-pesan berikut ini, dan yang berada di rumah jangan kemana-mana. Insya Allah kita akan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi. Tentu tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI.
Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masya Allah, tadi luar biasa sekali antusias dari ibu-ibu yang ada di studio bertanya langsung kepada Buya, dan tadi ada pertanyaan yang kedua ya dari Ibu Sri Mulyani terkait dengan hakikat hati dan jiwa. Ini pertanyaan yang menjawabnya cukup harus panjang lebar nih, tapi kita minta Buya singkat saja karena masih ada lagi pembahasan, penjelasan yang akan disampaikan, dan kita persilahkan kepada Buya. Makasih. Sebagaimana sering saya sampaikan, manusia adalah makhluk dualitas. Dikatakan dualitas artinya dia ada dua tetapi kelihatan dan tidak kelihatan, material, imaterial. Yang kelihatan itulah badan, jasad, fisik, cangkang, casing. Yang tidak kelihatan itulah dia roh. Kemudian ada nanti unsur akal, kemudian hawa nafsu, kemudian kolbu yang juga kita sebut dalam pengajian ini hati. Nah, berkaitan dengan itu Ibu Sri Mulyani bertanya, apa sebenarnya hakikat hati ini, Buya? Kenapa kok bisa kotor? Di depan saya katakan dia kan aslinya bersih. Pertama, kalau dia tertutup sehingga tidak mendapat hidayah Allah meskipun ada jalan, ini dikatakan kufur. Bahasa Inggrisnya cover, tertutup, tidak masuk hidayah. Maka bisa nanti pelariannya ialah apa yang dilihat kuat, apa yang dia dengar hebat itu disembahnya. Inilah nanti pelarian ketuhanan yang menyangkut teologi sehingga dia sembah apa yang dianggap kuat. Pencarian Nabi Ibrahim kepada Tuhan yang hak, kan dia mula-mula digambarkan di dalam Al-Quran itu, dilihatnya bulan, mungkin ini Tuhan, gitu ya. Dilihatnya matahari dan sebagainya. Nah ini, jadi kalau kita lihat batin itu, terutama kolbu, sebenarnya dia adalah tempat iman, ya, tempat niat, tempat Allah menilai amal ibadah kita, sumber rasa, juga adalah merupakan kumpulan amal ibadah kita yang laksana disket. Disket ya. Saya sering beri contoh, ibu-ibu, bapak-bapak pernah beli kartu e-tol? Pernah. Ada yang beli 100.000, ada yang beli 1 juta. Ini kalau kita timbang kedua kartu e-tol itu samakah? Tidak. Ulangi, sama ya. Sama, beratnya sama, mungkin bentuknya sama. Tapi kenapa yang ini ketika dipakai sekian kali medan tebing udah habis? Karena isinya cuma 100. Yang ini kenapa tidak? Karena ini isinya 1 juta. Begitulah nanti juga kalau kita punya ATM. Begitulah hati kita yang kita isi dengan amal ibadah kalau ikhlas. Nah, penyakit hati dapat merongrong ini, dapat merongrong nilai ibadah kita itu, maka harus kita buang. Gitu. Nah, di sisi lain kalau tadi Bu Sri Mulyani bertanya, Buya kenapa hati itu bisa kadang-kadang membuat orang sedih, gembira? Hati adalah sumber rasa. Bisa nanti terpancar pada aroma wajah, ya, aura wajah. Orang yang hatinya gembira, wajahnya ceria. Tapi orang yang hatinya sedih, wajahnya butek, buram. Atau mungkin ada orang yang cemburu kepada orang lain, wajahnya cemberut. Jadi sudah dia mengidap najis hati, orang lain melihat dia pun nggak enak, kenapa kok nggak ada salah apa-apa dipermutin, kan berbahaya ini. Maka selalulah kita merasakan ini semua sudah diatur Allah. Nggak ada jodoh yang ketukar, nggak ada rezeki yang ketukar, tidak ada ajal yang ketukar. Ya sudah, nikmati saja apa yang ada. Jadi hati memang sumber rasa. Jadikanlah hati itu sumber rasa bahagia karena kita mampu merasakan kehadiran Allah, kebesaran Allah. Saya sering beri contoh, ibu-ibu kalau punya famili orang kaya senang apa enggak? Terus mendampingi ibu pergi ke mall, senang apa enggak? Kira-kira ibu punya Tuhan Allah Ta'ala Maha Kaya, senang apa enggak? Ya udah senang aja, walaupun mungkin tidak punya segala-galanya. Apa memang karena punya segala-galanya jadi senang? Tidak juga. Anggap saja punya segala-galanya, karena semuanya punya Allah, termasuk saya punyanya Allah. Baik sangka nih Bu ya. Ya, baik sangka. Masya Allah. Ini kalau sudah orang buruk sangka nih Bu ya,
yang peka pun jadi korban Bu ya. Betul. Dipanggilnya Wak, padahal peka ini Bu Iya. ya. Mentang-mentang peka sombong ya Wak katanya. Tentu harus berbaik sangka nih Bu Berbaik ya, sangka. sehingga Ya. hati menjadi lapang, kemudian menerima apa adanya nih Apa Bu ya. adanya, Masya Allah, itu kunci salah satu supaya kita ini senantiasa berbaik sangka dan hati kita ini semakin bersih. Yang tiga tadi itu, tidak Baik, ada yang Bu. ketukar. Masya Rezeki nggak Allah. ketukar, Masya Allah. jodoh nggak ketukar, Baik, Bu ya. ajal nggak ketukar. Masya Allah. Itu harus diyakini nih Bu ya. Iya, iya. Prinsip harus kita pegang kuat-kuat Iya. bahwa segala sesuatunya itu tidak tertukar dan itu pasti yang terbaik diberikan Allah Iya. Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan dengan hal demikian kita tidak akan ada iri, hasad, dengki kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Masya Allah, ini sungguh siraman yang dapat memberikan ketenangan batin kepada kita. Dan pemirsa, tentu pembahasannya sangat menarik lagi nanti insya Allah, dan banyak pertanyaan lagi yang akan kita sampaikan kepada Buya. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi pada segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Anda masih setia menemani kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Insya Allah kita berada di segmen yang terakhir, dan tidak terasa meskipun suara Buya ini pelan, santai, tapi menusuk ke dalam hati dan tidak ada yang ngantuk ini ibu-ibu nih ya. Semuanya dapat dicerna dan dipahami dengan bahasa yang cukup mudah. Dan ada pertanyaan ini yang sangat menggelitik dalam hati saya juga terkait bagaimana dampak dari najis hati ini. Karena kita ketahui bahwa tentu dari hati yang penuh dengan najis ini pasti ada efek atau dampak yang ditimbulkannya. Kita akan mendengarkan terkait dengan pertanyaan saya ini dari Buya ya. Buya, bisa dijawab nih Buya terkait dengan dampak ini Buya. Persilakan Buya. Najis hati itu bagi yang bersangkutan sangat berbahaya, karena kalau tidak dibersihkan, tadi katakan istighfar, zikir, taubat, bersedekah, itu sampai mati akan tetap dipersoalkan. Jadi najis badan bisa dibersihkan, banyak alatnya diketemukan, air, debu, ya. Tapi najis hati kalau tidak dibersihkan bisa terbawa sampai ke yaumil hisab. Nah di dunia najis hati ini dalam perilaku membuat orang lain jauh dari kita. Ya, kalau orang sombong kan orang malas ngawani kita. Kan. Kalau orang kikir kan orang tak suka. Ya. Kalau orang masa pintar sendiri kan orang lain tak suka. Jadi bisa menghambat pergaulan, menjauhkan orang lain dari kita. Nah sebalik daripada itu, meskipun dia kaya tapi pemurah, meskipun dia berilmu tapi rendah hati, meskipun dia cantik tapi tidak pernah mengalahkan kecantikan, tawadhu, orang kan senang. Ya. Orang kalau sudah senang dengan kita, itu sesuatu yang merupakan magnet dari diri kita. Jadi penyakit hati itu bisa menimbulkan bau, tapi tidak tercium oleh hidungnya badan, tercium oleh hidungnya hati orang lain, jauh orang. Datang lagi dia itu. Ya, itu bahayanya tuh ya. Hidung batin itu lebih tajam mencium najis hati. Datang pula dia. Orang nyengkreh. Pakaiannya rapi, parfumnya wangi. Kenapa orang nyengkreh? Ada najis hati. Sebaliknya kalau hati kita bersih, tawadhu, rendah hati, pemurah, ramah, senyum, itu magnet. Kita baru nyampe, apa kabar kakak, assalamualaikum, rindu aku. Itu kan magnet. Jadi hati bisa menimbulkan magnet kalau dia bersih, kalau dia suci. Sebaliknya kalau dia kotor bisa menimbulkan orang jauh. Bahaya sekali. Ya, macam Ustaz Yuzaidi kan, memandang wajahnya kita senang kan. Nah, kita menanya, Ustaz di mana tinggal? Alhamdulillah. Saya sering bilang tuh, hari ini mendampingi saya siapa? Ustaz Yuzaidi. Alhamdulillah. Kenapa? Cepat menyesuaikan. Aku pakai gamis dia. Itu contohnya tuh, fleksibel. Berhati-hati juga saya dengan pujian Buya nih. Bukan pujian, tapi ini fakta. Nah, artinya begini, kita bisa menghargai orang lain dengan cara merasakan perasaannya.
Kalau tidak peduli sama personal lain ya kono terserah tuh. Emang apa EGP? Apa EGP ya? Emang gua pikirin nggak boleh itu. Itu nggak boleh, itu termasuk penyakit hati. Emang gua pikirin lu. Oh, jangan. Kita masih peduli. Baik, dari saya itu. Silakan pada ibu-ibu. Mudah-mudahan tersanjung sehingga tidak tersandung, Bu. Itu dia. Tersanjung. Baik, tidak tersandung. Masya Allah. Dan Masya Allah ini terkait dengan masalah hati ini sangat penting sekali dan tidak ada habis-habisnya. Kita selalu merasa haus dengan apa yang disampaikan oleh Buya terkait dengan hati. Dan kita akan memberikan kembali kepada ibu-ibu ini ya. Tadi ada yang sudah sibuk ingin bertanya ini. Ya, ini silakan. insya Allah kita kasihkan kepada ibu. Siapa tadi yang ingin bertanya ibu? Ya. Persilahkan. Baik, silakan ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bertanya Bu ya, Silakan. masalah hati ini saya simpel aja nanyanya, bagaimana supaya hati ini bisa sebenar-benarnya ikhlas? Itu aja Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi Bu yang saya sampaikan, Ya. masalah hati ini tidak ada habis-habisnya Bu Ya. ya. Haus saja kalau masalah hati. Betul. Sebagaimana Ibu sampaikan banyak sekali penyakit hati dan itu mungkin tidak cukup dibahas dalam pertemuan yang singkat ini Bu ya kan. Ya. Ada 17 tadi Bu ya sampaikan dan Betul. ini juga trik supaya hati ikhlas nih Bu ya. Mungkin Ya. dapat singkat Bu ya jawab. Lupakan dua, ingat dua. Apa itu Bu ya? Lupakan kebaikanmu kepada orang. Supaya tidak pernah merasa pernah berbuat baik padahal sudah berbuat. Lupakan kebaikanmu kepada orang. Kedua, lupakan kesalahan orang kepadamu supaya kita jadi pemaaf. Lalu dua lagi, ingat kesalahan kita kepada orang supaya kita meminta maaf. Ingat kebaikan orang kepada kita supaya kita ingin membalas. Nah, kalau rumus yang dua-dua ini kita pakai, nanti timbullah di hati kita perasaan legowo, ikhlas. Ya apa adanya. Orang yang ikhlas tidak berarti pasif ya. Tapi dia berupaya untuk melakukan sesuatu tanpa pamrih, semata-mata karena Allah. Sebab dikerjakan karena Allah pun Allah sudah sediakan fasilitas untuk itu. Tidak diharap juga diberi, ngapain mesti diharap? Apalagi dengan mengharap itu bisa menimbulkan kekecewaan. Ya, gitu ya. Saya sering bilang kepada mahasiswa, kalian tidak usah mengharap nilai dari saya, tapi carilah ilmu. Nilai yang bikin pulpen saya ini, saya bilang. Kalau kalian mencari ilmu, caranya itu berakhlak mulia, udah pulpen saya ini gampang bikin angka 9, saya bilang. Tapi bisa juga terbalik jadi 6, saya bilang. Jadi sudah, kerja saja tugas kita kalau mahasiswa belajar. Kalau kita hamba Allah beribadah. Kita kan khalifatullah dan juga abdullah. Sebagai hamba kan nerimo apa adanya. Gitu dari saya. Masya Allah. Ini tentu harus dilatih ini Bu ya. Ya, itu yang paling penting. Dilatih. Ya. Mengapa ada hadis Rasul mengatakan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu? Itu latihan menyembunyikan kebaikan supaya tidak nanti tersanjung dengan pujian. Karena tersanjung bisa tersandung. Ini setan cepat sekali masuk untuk membuat kita terkecoh. Ya mula-mula terasa biasa. Terima kasih ya Bu atas hadiahnya, Ibu pulang dari Mekah bawakan jilbab gitu gini nih. Iya. Ini kayaknya mahal ini Bu. Dipancingnya pula lagi kan. Yang kadang, oh iya saya beli itu. Oh keliling-keliling kau beli itu. Sampai sepatuku lecet. Udah mulai lagi. Nah, makanya kita harus juga sebagai orang yang berbuat baik menahan diri. Jadi Ustadz, orang-orang yang bisa menjaga kesucian hati dari najis hati itu nanti tampak di wajah yang bastun wajuhun, selalu ceria, gembira. Kemudian perilakunya itu tawaduk, rendah hati, orang lain senang. Kemudian tidak pernah merasa lebih dari yang lain. Kalau dia punya kelebihan, dia bagi kepada orang lain. Kalau dia merasa ada lebih, tidak dirasakan lebihnya. Ini lebih, kasihkan. Jangan merasa lebih, tapi nggak membagi sama orang. Kan sering saya bilang sama ibu-ibu, maaf 1 menit aja. Ibu-ibu, kalau punya gula di rumah 1 kilo, untuk bikin teh manis cukup 1 sendok? Cukup. Selebihnya bagi sama tetangga, karena gula kan gampang. Ya. Kalau ibu punya uang, tanggal 2 September gajian, ada 30 juta, untuk kepentingan rumah tangga 20 juta, lebihnya 10 juta. Bisa berbagi? Bisa. Bisa, alhamdulillah.
Kalau ibu punya suami, teman ibu dulu waktu sama-sama sekolah, sekarang belum punya suami juga. Baik, baik, Masya Allah Buya. Payah berbagi itu. Baik, Masya Allah Buya, Masya Allah. Baik Buya, Iya. hari ini kita sudah tidak terasa berada di Alhamdulillah. penghujung acara nih Buya. Iya. Mohon kata penutup terkait tema kita hari ini Buya, agar kita senantiasa betul-betul memperhatikan hati kita ini Iya, Buya. iya, Persilakan Buya. Terima kasih. Ketika awal daripada acara ngaji bareng ini dimulai, pernah saya sampaikan bahwa ada 5 wasiat Sayyidina Ali bin Abi Thalib terkait dengan cara menjaga hati. Dipopulerkan oleh Raden Ronggo Warsito, lalu dilantunkan oleh M.A. Hainun Najib, dan lebih populer oleh Opik. Apa itu? Menjaga hati itu ialah pertama, rajin baca Quran dan tahu maknanya. Bangun malam dan sholat tahajud. Ketiga, berkumpul dengan orang soleh, sama dengan kayak kita di pengajian ngaji bareng ini. Yang keempat, rajinlah puasa sunat, perut kita dilaparkan untuk puasa sunat. Yang kelima, rajinlah berzikir menunggu waktu subuh. Mudah-mudahan ini bisa kita gunakan untuk mengantisipasi agar najis hati itu tidak merongrong diri kita, bahkan bisa tertampik jauh. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Buya, tausiahnya sangat menggugah sekali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Buya sehat walafiat, Amin, keluarga amin, juga ya Buya, Rabbal. kirim Amin. salam sama keluarga dan santri Insya semua Allah, Buya ya. saya sampaikan. Dan ibu-ibu terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas perhatian, kerjasama yang Masya Allah tetap semangat, mata masih terbuka semuanya, tapi tak terbelalak. Terbuka terus, tidak ada yang ngantuk di sini, rasanya ingin tetap bertahan. Terima kasih Ibu. Nanti pulang dalam keadaan sehat walafiat, ketemu dengan keluarga ya Ibu ya. Dan pemirsa yang berada di rumah, tentu sebagaimana disampaikan Buya, kalau dosa zahir jasmani dalam 1 jam mungkin hanya berapa yang bisa dilakukan, tapi hati 1 menit sudah banyak bergelimang dengan dosa. Untuk itu sangat penting sekali apa yang disampaikan Buya tadi, mudah-mudahan dapat kita amalkan, kita resapi dan kita renungkan. Dan terima kasih, saya Yuzaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri, dan insya Allah kita ketemu pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah